cara kita menguatkan identitas dan nasionalisme kita? Itu kan pertanyaannya. Ya, irisannya paling kecil ini yang bisa saya tawarkan, berarti yang diiris ini adalah partisipasi kita dalam dinamika kebangsaan. Kenapa harus berpartisipasi sih, Pak? Kenapa kita perlu aware dengan kondisi publik kita sih, Pak? Sosial kemasyarakatan kita, Pak? Karena ini, berikut slide berikut, teman-teman. Teman-teman, panitia, slide berikut. Nah, ini pokoknya sebenarnya. Ini kita sampai di pokok pembahasan. Nah, ada ideologi, satu kepercayaan bahwa yang melekat dalam kesadaran kita masyarakat di Indonesia ini, bahwa negara itu netral dan tidak berpihak. Kepercayaan ini naif dan terkadang bisa membuat analisa kita tumpul dan kita mudah dikibuli. Kenapa demikian? Argumen ini dari mana? Ini dari Arief Budiman, seorang sosiolog. Saya kira 5 besar sosiolog Indonesia di beberapa dekade terakhir. Maka saya kutip, itu dia bilang seperti itu. Kenapa demikian? Karena menurut saya tambah dengan Benedict Anderson, dia bilang ada penyamaan arti antara negara dan bangsa. Ini problemnya. Kita memaknai negara dan bangsa itu sama, tapi menurut Ben itu problem yang menyebabkan kita bingung gitu, bagaimana kita mau jadi Indonesia. Nah, menurut Ben, menjadi Indonesia adalah berpartisipasi, menjadi bangsa Indonesia adalah berpartisipasi. Menurut dia itu dua kutub yang berbeda dalam sejarah Indonesia ataupun Asia Tenggara, karena studi dia tentang bangsa ini, dia sebut sebagai bangsa itu siapa? Apa? Dia sebut sebagai masyarakat yang dibayangkan, komunitas yang dibayangkan, imagine community. Sifatnya apa imagine community ini? Dia bersifat limited, terbatas, karena lalu kalian lihat bisa batas-batas bangsa itu sama dengan batas-batas negara, tapi dia berdaulat dan dia ada komunitas. Kalau bahasa Ben sendiri dia tidak pakai, dia pakai kata comradeship. Jadi ada ikatan sosial yang kuat demi perjuangan sosial, itu comradeship. Tapi kita bisa pakai kata yang lain juga, yaitu fraternity. Ada fraternity di sana, ada persaudaraan, kekeluargaan di sana. Jadi bangsa itu karena ada imajinasi kita bersama menjadi orang Indonesia. Tapi kan kita beda-beda banget nih, dari ujung Aceh sampai Papua, itu problemnya tuh. Tapi bagaimana kesadaran kita kebangsaan ini dibentuk? Salah satunya perannya menurut Ben saat itu studinya koran dan radio saat itu, lalu jadi penting membentuk imajinasi kita kebangsaan. Kalian bayangkan orang di kampung-kampung, tiba-tiba tahun 45 proklamasi Indonesia merdeka. Orang kampung tidak tahu di pulau-pulau terpencil lah, bukan Pulau Jawa saja, di semua santiran Indonesia yang jauh. Mungkin mereka tahu 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, mengingat media dan teknologi komunikasi saat itu. Lalu akhirnya kita jadi Indonesia yang hari ini, bangsa. Kita punya identitas dan keindonesiaan itu. Nah, menurut dia, Ben juga, negara itu sifatnya representatif. Jadi dalam arti Weberian, negara ini adalah lembaga masyarakat yang berhasil memiliki monopoli atas hukum dan bisa menggunakan kekerasan kekerasan fisik, represi dan koersi, itu bisa dipakai oleh negara dan itu sah. Itu pengertian negara dalam arti Weberian. Lalu sedangkan bangsa apa? Bangsa yang tadi, imajinasi yang terbayangkan. Jadi bagaimana untuk menjadi orang Indonesia berarti partisipasi. Apakah itu berbeda? Berbeda. Negara berwujud representasi. Biasanya urusan negara itu ya urusan birokrasi, fiksi legal, peradilan, cetak uang. Sedangkan urusan bangsa apa? Adalah kondisi di mana kita harus berpartisipasi membentuk kehidupan bersama. Pakai bahasa Pak Albert lagi tuh, arena, kita mengisi arena itu. Nah, contohnya Ben itu dia memberi tegas, kurang lebih dia menjelaskan bahwa bangsa itu adalah antitesa kritik atas negara. Jadi bangsa dan negara ini terpisah. Kritis atas negara, karena negara cenderung seringnya status quo dan aparatusnya itu cenderung jatuh ke urusan-urusan yang seperti itu saja. Bukan urusan yang sifatnya ada nilai-nilai tinggi, solidaritas, moralitas,
sosial, etika sosial itu kadang-kadang negara nggak ngurus itu. Negara yang saya maksud di sini adalah pemerintah dan juga dalam arti tertentu bisa pasar. Contohnya Ben apa? Ben memberi contoh, contohnya adalah orang Hindia Belanda, orang Nusantara, zaman Hindia Belanda, orang Nusantara. Kalau kita ambil contoh siapa ya? Hatta, Syahrir, Soekarno, Tan Malaka, Agus Salim. Orang-orang yang punya imajinasi tentang bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia, tapi mereka di bawah satu negara yang namanya Hindia Belanda, satu pemerintahan yang namanya Hindia Belanda. Ben beri contoh yang lain, Vietnam di bawah Prancis, Jepang di bawah Amerika. Nah, kalian bisa membaca apa yang saya sampaikan ini di kedua artikel yang saya tulis di bawah itu, di buku Power and Language dan Indonesian Nationalism Today and in the Future. Apa yang sederhananya? Kira-kira apa ya yang sederhana yang bisa disampaikan? Kurang lebih saya rumuskan yang normatif. Bagaimana Pak untuk bisa menjadi Indonesia, ya kecintaan Indonesia menurut Bland, ya kita harus punya rasa malu dengan kondisi yang buruk terkait kesejahteraan, keadilan, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Ada rasa malu. Makanya satirnya dia di karya-karyanya tuh dia bilang long live shame. Hidup rasa malu, karena dengan rasa malu kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik karena kita tahu bahwa ada yang belum kita selesaikan, yang belum kita kerja. Itu hubungan dengan partisipasi yang dia bilang bangsa itu berarti berpartisipasi. Itu dia bilang itu. Jadi kemudian dia bilang bangsa juga, identitas kebangsaan itu bukan warisan ya. Dia adalah misi ke depan, dia adalah proyeksi. Dan dia bermaksud emansipatif, dia membebaskan. Dan dia adalah proyek bersama supaya kita bisa memperbaiki kerja pemerintah, karena lagi-lagi pemerintah yang punya memonopoli atas hukum dan segala praktik pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut teman-teman panitia. Jadi sampai sejauh ini saya bisa simpulkan bahwa menjadi Indonesia yang jiwa nasionalisme tinggi adalah orang-orang yang berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam dinamika kebangsaan. Apa saja problem sosial di Indonesia. Next. Apa saja masalah yang bisa saya tangkap sekarang kurang lebih ini. Jadi bagaimana persepsi dan opini kita terhadap persoalan hari-hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan demokrasi, korupsi, kerusakan lingkungan, keadilan ekonomi, pluralisme, politik identitas yang mengganggu kesatuan kita sebagai bangsa. Dan itu terjadi bahkan lebih kencang di ruang digital. Takutnya itu bisa terjadi secara konkret juga. Jadi permasalahan konflik yang fisik di kenyataan. Kebetulan saya ini anak konflik di Kota Ambon. Saya konflik agama itu saya kelas 6 SD. Jadi pengalaman itu membuat saya sadar lagi dan belajar lagi menjadi Indonesia itu seperti apa. Menjadi orang hidup dengan keberagaman itu seperti apa. Karena ada konflik yang panjang dan kerugiannya luar biasa. Nyawa tuh ribuan kalau saya hitung kalau dalam data-data, dan kerugian material juga cukup besar. Akhirnya Kota Ambon dan Maluku saat itu lalu sebagai provinsi mundur karena luluh lantah, rusak separah-parahnya, chaos. Lalu prosesnya kan terlambat. Akhirnya untuk pembangunan, kesejahteraan dan lain-lain mundur. Akhirnya salah satu provinsi termiskin juga hari-hari ini jadi tempat saya. Dan itu problemnya. Jadi kita mau lampaui itu untuk memahami identitas kebangsaan, kita mau berpartisipasi untuk mengatasi yang ini. Sikap kita penting sekali. Supaya kita nggak kemana-mana tuh, nggak tahu mau ngapain. Menjadi Indonesia tuh kita nggak tahu tugas menjadi Indonesia tuh apa ya. Padahal kita cuma klaim saja saya Indonesia, saya Pancasila. Padahal kita nggak mengerjakan hal-hal ini, partisipasi ini. Berikut satu problem lagi. Ini ada namanya pentahelix, satu konsep ini. Kemendagri umum di studi-studi Pancasila, BPIP ini sering disebutkan. Tapi catatan saya adalah kerjasama antara mahasiswa, ini saya garis miring universitas, ormas, media, LSM, ini pada catatan saya dalam kondisi tertentu mereka pada permukaan kita akan klaim bahwa kita sudah Indonesia. Tapi secara prinsipil, secara etis, secara moral, itu paham kita tentang satu hal tuh akan sangat berbeda. Apalagi ormas, bisnis, NGO, media, swasta, kampus itu bisa beda-beda banget.
di permukaan sih kita kelihatannya, wow kita bekerja untuk Indonesia, padahal di level-level prinsipil kayaknya tidak juga. Apalagi terkait hal-hal seperti kesejahteraan, keadilan, common good, bonum comune itu tidak ketemu. Makanya kerjasama ini, stakeholders ini untuk meningkatkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia tuh terhambat. Karena itu tidak ada kesatuan di level yang lebih prinsipil. Nah, bagaimana cara mencari itu? Mencarinya gampang, cari di Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menafsir lagi bahwa fungsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar nih demi setiap individu, semua elemen bangsa. Di situ tafsir kritis untuk konsep kebangsaan yang lebih baik bisa kita kerjakan. Jadi kesetaraan, hak asasi, kepedulian, dan lain-lain. Nah, di kampus apa yang bisa kita kerjakan? Ya, kalian belajar saja, supaya pengetahuan kalian ketika kalian berprofesi nanti, kalian bisa berkontribusi di bidang-bidang yang kalian kerja, untuk menutup tambal masalah-masalah yang sebelumnya tadi, masalah-masalah publik. Kalau untuk dosen dan universitas sendiri, ya jalankan penelitian, PKM, potensi, pengajaran, supaya yang punya maksud-maksud yang berdasar atas prinsip-prinsip yang berkeadilan demi kesejahteraan, yang green paradigm, yang perspektifnya hijau supaya tidak merusak lingkungan, karena kita bukan saja saudara sebangsa tapi secara global kita bersaudara. Saya kira terakhir, lalu saya tutup. Slide berikut, ini catatan saya buat kita apa ya? Berikut ke kanan, ya satu lagi. Iya, bukan? Tidak kelihatan. Ya ini, karena kebangsaan itu soal partisipasi dan masalah-masalah kita tuh multidimensi, maka kalian perlu berpartisipasi, berwacana, membuat sikap, bekerja untuk menunjukkan kepedulian sosial kalian terhadap apa yang saya tadi sebut sebagai masalah kebangsaan. Nah, untuk mengingat identitas itu fluid, dinamis, plastis, multiple, berarti ya kerja kebangsaan kita hanya bisa kita kerjakan ke yang tadi, teman-teman. Yang slide-nya yang tadi. Ini juga saya pinjam dari Pak Ben, pikiran Pak Ben menjadi bangsa Indonesia tuh. Terus di slide terakhir, sorry. Nah, itu perbaikan sistem pemerintahan. Karena ganti-ganti pemerintah, penguasa, tapi tidak ada percepatan akselerasi terhadap perkembangan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka perlu ada perbaikan di sistem pemerintahan. Lalu kebangsaan itu, identitas itu, keindonesiaan itu adalah proyek bersama manusia dari ujung Aceh sampai Papua. Secara paradigma ini harusnya non sentralistik ya, distribusi juga begitu. Kemudian perlu ada budaya politik, kualitas demokrasi kita yang harus kita tingkatkan, karena ada kebebasan, itu ekspresi, artikulasi, aspirasi itu bisa muncul kalau demokrasi terbuka. Dan beberapa tahun dekade terakhir, satu dekade terakhir itu, 10 tahun terakhir itu kita demokrasinya turun menurut The Economist. Jadi saya kira itu saya tutup. Pak Albert, saya kembalikan. Thank you. Sorry, agak terlalu panjang. Saya harap sudah mengcover pertanyaan-pertanyaan juga. Kawan-kawan, panitia saya kembalikan. Thank you. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Altin. Topik yang dibahas sangat menarik gitu ya. Kita bisa menyimpulkan kalau kita melihat apa di slide awal bahwa soal identitas itu apa ya tadi saya istilahnya kok lupa yang pertama tapi yang kedua kan dinamis atau enggak gitu ya. Tadi ya intinya Pak Altin itu mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa identitas itu bukan sesuatu yang esensialis gitu ya. Bahwa menjadi orang Indonesia itu kita itu tidak dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kita itu juga belajar menjadi orang Indonesia gitu kan kira-kira itu. Nah, tadi juga Pak Altin mengajak kita untuk ya
tentunya menjadi orang Indonesia itu nggak mudah gitu ya. Karena kita butuh untuk belajar soal kepedulian gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kita harus peduli sama apa dan di mana gitu ya. Tadi misalnya ada banyak beberapa kasus-kasus kebangsaan seperti yang disebutkan Pak Altin. Eh, Ya tadi ada soal apa Aceh, kemudian ya tahun-tahun 90-an akhir gitu ya Pak Altin. Dulu ada Timur Timur, sekarang juga ada Papua gitu ya. Banyak kasus gitu lah kira-kira yang mestinya membuat kita malu sebagai apa ya seorang anggota bangsa gitu ya, anggota apa komunitas terbayangnya Ben Anderson itu tadi kira-kira. Nah, yang saya ingat gitu ya. Ini kan apa dalam teori-teori soal negara gitu ya, atau mungkin kayaknya disebut Ben juga dalam nasionalisme apa yang in the future itu juga dia mengatakan bahwa hubungan bangsa dan negara itu seperti suami dan istri gitu ya. Mereka menikah, kita membayangkannya bahwa mereka bahagia gitu ya. Tapi kenyataannya itu enggak gitu ya. Mereka itu seperti dua orang suami istri yang melakukan KDRT gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Artinya kemudian kalau kita cermati gitu ya, sebanyak 85% gerakan apa ya? Gerakan nasionalis itu dimulai dengan melawan negara gitu ya. Artinya misalnya kalau kita melihat di Indonesia ada gerakan nasionalis itu kan juga dulu awalnya melawan pemerintahan Hindia Belanda kan gitu seperti itu. Bahkan itu sampai hari ini ya kalau kita cermati gitu ya. Oke, saya pikir itu dan kita juga harus curiga gitu ya. Saya pikir kalau Pak Alvin tadi mengajak kita untuk curiga bahwa kadang sesuatu yang sudah apa ya, kita ucapkan seperti kita burung beo gitu ya, unity in diversity, toleransi gitu ya, itu kadang-kadang justru berbahaya gitu ya, menyimpan sesuatu yang kemudian ada apa namanya dengan slogan-slogan seperti itu gitu ya, semuanya kayaknya kok bisa diselesaikan dengan toleransi, nggak usah pakai hukum gitu kan kira-kira. Oke, untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Altin, mungkin ada beberapa hal gitu ya, karena ini kita punya waktu hanya berarti 12 menit ya Pak Altin, sampai jam 11.30 gitu ya. Nah, kalau mungkin tadi soal bagaimana identitas itu fluid gitu ya. Nah, saya pengen mengajak atau mengarahkan pembicaraan ini dengan cara mengingat gitu ya. Ini yang akan ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan mungkin akan dibicarakan oleh Pak siapa namanya Pak Arianto Yuniawan gitu ya, soal mengingat gitu ya. Hari ini kalau kita kembali ke berapa 24 tahun yang lalu gitu ya, 24 tahun yang lalu di Indonesia itu sangat ramai sekali gitu ya, sangat ada semacam political turmoil gitu ya, ada kekacauan-kekacauan entah politik dan sosial yang secara khusus pada tanggal 13-14 Mei hari ini gitu ya, 14 Mei itu terjadi banyak pembakaran di Jakarta gitu ya, secara khusus Jakarta, dan dulu diprediksikan akan merambah ke mana saja, dan di Jogja salah satunya itu juga dulu sempat ramai gitu ya. Dan waktu itu terjadi selain apa ya, ada pembunuhan terus kemudian pemerkosaan itu secara khusus itu menyasar ke orang-orang Tionghoa gitu ya. Dalam satu cerpennya gitu ya, Seno Gumira Aji Dharma, mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya, dia mengatakan bahwa si tokoh itu kebetulan namanya Clara gitu ya. Nama yang sangat apa, sangat stereotipikal gitu ya, nama Clara gitu ya. Kita bisa membayangkan oh Clara itu identitasnya seperti apa gitu ya. Dan dia mengatakan apakah memang aku itu menjadi begini gitu ya, begitu sangat menderita hanya karena aku terlahir sebagai seorang Cina gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Altin sendiri gitu ya, kenapa sih kok identitas itu bisa begitu mengerikannya gitu ya, bisa membuat orang itu apa ya, sampai bunuh-bunuhan gitu ya, bahkan kalau di mana di beberapa negara itu kan kalau hanya karena beda bahasa orang bisa saling membunuh gitu ya, atau di kasus Indonesia secara khusus Tionghoa gitu, ini gimana sih Pak Altin? Pak Albert, pertanyaan itu berat sekali sebenarnya, dan itu bisa memakan banyak teks dan untuk merumuskan satu jawaban. Tapi singkat saja, karena saya datang dengan perspektif
pengajar Pancasila, maka kesadaran-kesadaran berbangsa kita tuh tidak tajam sebenarnya. Kesadaran kritis kita tidak tajam. Kita nggak pernah tahu apa yang dimaksud Pancasila. Berapa banyak orang membaca buku Notonegoro, Romo Triakara, Romo Strapateja, Yudi Latif tentang maksud sila-sila. Dan kalau kesadaran itu tidak ada, sikap dan tindakan kita mungkin jatuh ke model-model yang ekstrim macam itu. Jadi kebencian yang tidak beralasan. Itu yang saya kira ada fantasi, ada fobia terhadap yang lain. Ini padahal kalau kita ingat lagi, orang Indonesia nih mau nggak mau dia harus menerima, paling pertama dia harus menerima bahwa bangsa yang akan merdeka ini adalah bangsa yang beragam. Keberagaman dalam level yang sangat tajam juga bisa terjadi. Nah, kesadaran itu tidak dimiliki. Akhirnya orang cenderung bisa lupa atas hak. Saya lalu gampangnya tuh lalu saya masuk ke urusan ini soal penegakan HAM kok. Ini soal HAM dan demokrasi. Ketika aspirasi tidak bisa disampaikan dengan secara diskursif, dia jadi kekerasan. Dan karena ada pertarungan, ini ada kepentingan antar kelompok-kelompok identitas yang bersaing juga. Dan ini lalu tadi yang Pak Albert sampaikan bahwa sebenarnya ini suami yang tidak mengatur rumah tangganya dengan baik saja, sehingga KDRT mungkin terjadi. Dan saya anggap bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM itu persoalan KDRT dalam analogi itu. Jadi penegakan hukum, kesadaran HAM, penegakan hukum, kesadaran HAM, dan kesadaran bahwa kita memang berbeda. Dari situ kita bisa mengolahnya. Nah, politik, nah ini ada perbedaan juga. Kesadaran politik di level elit, kesadaran kalau kita masuk ke ranah agama, kesadaran teologi di ranah pemuka agama, dan umat itu terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Dan sehingga kalau terjadi di level atas, itu kita yang di bawah yang mengguncang, benar-beneran. Dan lukanya tuh terjadi di kita. Elit tuh gampang konsolidasi. Dan dalam sejarah Indonesia, itu soal pertarungan politik, ini soal posisi ideologis mana yang akan berkuasa dengan rezimnya di dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Mulai dari bahkan sebelum 65 kita bisa mundur lagi pra kemerdekaan sampai 98 dan hari ini. Itu panjang dan punya banyak cerita. Itu sih pandangan saya sementara ini soal kesadaran HAM. Sila kedua ya, itu lalu saya karena pengajar Pancasila jadi itu sering saya ucapkan berulang-ulang kesadaran soal sila kedua yang artinya kesadaran rights, individualitas, kemanusiaan. Itu Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Altin. Artinya kemudian ya kita itu nggak cukup ya. Nggak cukup Pancasila gitu ya. Artinya kemudian kalau menurut Pak Altin sendiri ketika Pancasila gitu ya Pak, yang terbiasa dengan maksudnya mengajar Pancasila, melihat atau membaca teks-teks Pancasila, kira-kira Pancasila ini problemnya di mana sih sehingga sampai hari ini tuh nggak bisa menyelesaikan apa ya, tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan wah kita bisa lihat ke Pancasila misalnya butir-butirnya yang ini gitu ya. Kan nggak gitu ya. Ya. Bahkan kadang itu bisa menjadi problem sendiri gitu kan cara orang membaca Pancasila itu. Ya. Itu kira-kira kenapa gitu ya Pak? Pak Albert, ini teman-teman kelas M Pancasila M PI kan hadir di sini. Kawan-kawan itu saya minta bikin tugas untuk membaca apa hambatan penerapan Pancasila. Karena itu juga jarang diucapkan oleh politisi dan elit politik. Saya nggak pernah lihat itu muncul. Jadi lebih baik mahasiswa saya yang paham itu. Bagaimana mereka lihat Pancasila itu kan nilai-nilai dasar. Nilai instrumentalnya mana? Bisa diterapkan nggak Pancasila? Dalam arti tertentu. Dia harus praktis dulu baru bisa diterapkan. Praksisnya apa? Gitu. Jadi nilai-nilai dasar ada. Saya minta teman-teman mahasiswa tuh melacak relasi antara sila dan nilai instrumental. Nilai instrumental kita temukan di mana? Di Undang-Undang Dasar, kemudian di UU ataupun peraturan pelaksana. Jadi kalau teman-teman di kelas itu mencari kasus apa di Indonesia nih, kasus kebangsaan, itu kerjaan saya di kelas Pancasila tuh. Kasus kebangsaan apa yang kalian anggap krusial terkait sila yang mana?
lalu mereka bedah sampai di level itu. Jadi pemahaman itu harus dimiliki warga negara, dan itu yang absen. Itu yang saya sebut kesadaran kritis. Mereka nggak perlu belajar teori kritis seperti saya dan Pak Albert, tapi kesadaran melihat bahwa ini hak saya dilindungi di mana, Undang-Undang Dasar atau UU HAM tahun 36 nomor tahun 99 itu dilindungi, dan saya nggak boleh diapa-apain kok. Ini hak saya untuk mengexercise my rights, hak saya sebagai warga negara dan warga bangsa yang dibayangkan itu, yang kita sama-sama loh. Kira-kira Anda saja yang Indonesia atau saya tidak? Lalu kok Anda posisinya lebih tinggi? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan yang saya kira mesti kesadaran kritis warga negara, kesadaran kewargaan yang struktural. Itu berarti vertikal ya, ke atas, bahwa mereka hidup dalam satu sistem pemerintahan, sistem hidup bernegara, dan mereka harus tahu apa yang menjadi haknya mereka dan kewajiban mereka. Itu sebenarnya lalu dia akan ditemukan sedikit kejelasan dan keterangan di situ, Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Altin. Pak Altin menyebutkan soal kesadaran kritis, kesadaran struktural gitu ya. Banyak yang kita nggak bicara soal itu gitu ya. Selama ini kan kalau misalnya kita mau merunut gitu ya, gampangnya kita mau bicara soal kemiskinan gitu ya. Orang itu lebih banyak ngomong bahwa orang lain itu menjadi miskin itu karena mereka malas, misalnya seperti itu. Itu kan masih kesadaran yang agak bawah gitu ya. Kesadarannya masih sangat naif dan tidak melihat bahwa kemiskinan ini mungkin terjadi karena soal distribusi kekayaannya itu tidak merata, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu artinya penting untuk menjadi manusia hari ini gitu, atau menjadi manusia Indonesia secara khususnya gitu ya. Dan juga Pak Altin kemudian menekankan bahwa sudahlah, itu yang paling gampang, itu mudah dilakukan, itu adalah sadarilah bahwa teman-teman itu punya hak gitu kan, kira-kira berarti itu yang kadang kita banyak, misalnya dalam kasus-kasus KDRT gitu ya, itu kan yang perempuan menjadi korban terus dia merasa bahwa ini cinta dan seperti tidak punya hak gitu ya untuk melaporkan itu gitu ya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik juga mungkin gitu ya. Nah, itu saya pikir juga teman-teman gitu ya, tidak hanya dalam konteks yang hak itu kan tidak selalu dalam konteks yang begitu mengerikan gitu ya, seperti tadi KDRT, bahkan hal-hal kecil gitu ya di dalam kuliah gitu ya, misalnya ini ada tugas gitu ya, tugasnya dikumpulkan, tidak ada evaluasinya, tidak ada koreksinya. Nah, itu kan artinya sebenarnya kita bisa untuk meminta gitu kan, kita bisa demand kepada dosen si pemberi tugas bahwa kita juga berhak gitu kan dapat evaluasi ataupun koreksi, misalnya. Itu kan hal kecil gitu ya, hal kecil yang maksudnya sangat instrumental gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pertanyaan yang saya pikir yang terakhir gitu ya untuk Pak Altin, pertanyaan tipikal saya untuk semua pembicara gitu ya. Ada nggak pesan-pesan yang hendak disampaikan gitu ya dalam perbincangan kali ini gitu ya, Pak Altin? Saya jadi udah khawatir tadi, ini kayaknya pertanyaan pamungkas, jadi sempat panik. Ternyata pesan-pesan. Oke. Baik. Ini karena Pak Albert dan saya dan teman-teman yang di sini rata-rata mahasiswa, yang kalian perlu ketahui adalah ini topik, dan ini bisa dibaca, dan ini bisa didapatkan di mana saja. Tapi kemampuan berpikir kritis dalam ilmu sosial itu artinya sifat-sifat emansipatoris. Jadi kalau ada orang-orang yang masih tertindas, terdiskriminasi, posisi identitas kalian yang masih belum mendapatkan hak-haknya, di situ kita cari jalan keluarnya. Kritis itu artinya membongkar manipulasi yang biasanya muncul dalam retorika ataupun ideologi, itu ada di hadapan kita. Nah, berpikir kritis artinya itu mampu melihat bahwa ada peluang dan potensi, dan melihat hambatan juga di mana manipulasi ideologi bekerja, sehingga kita tidak dapat mengeksersis hak-hak kita sebagai manusia, martabat kita, supaya kita kembali menjadi manusia yang bebas, merdeka, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur, seperti mimpi kita bernegara dan berbangsa yang sampai saat ini dia masih jadi cita-cita hukum. Berarti
Kalau ibaratnya ini bintang timur, kita mau ke satu arah gitu. Late star kalau kata Soekarno tuh bintang penunjuk arah. Kalau yang buat Kristiani itu ibaratnya orang Majus mau ke sana tuh, nah kita ke sana. Nah, cita-cita itu yang mestinya kita lihat terus, lalu kita bergerak terus. Kalau nggak kita nggak akan sampai-sampai. Dan dia tinggal jadi cita-cita dan idealisasi saja. Demikian Pak Albert, mungkin itu saja teman-teman, buat teman-teman semua mahasiswa kita. Baik, terima kasih Pak Altin. Ya. Teman-teman, ini tadi kita semua diingatkan oleh Pak Altin gitu ya, supaya kita pandai-pandai untuk melihat di sekitar kita gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, kita sendiri bahkan gitu ya, itu juga mengalami apa, semacam manipulasi atau apa, eksploitasi gitu ya bahasanya tadi. Jangan-jangan gitu ya, bahkan itu hal-hal kecil seperti itu tampaknya juga perlu dibiasakan gitu ya. Artinya kalau misalnya sekarang kita bicara yang lagi rame gitu ya, soal konsen gitu kan, itu kan sesuatu yang perlu dibicarakan sejak kecil gitu ya. Jangan sampai kemudian dalam hubungan-hubungan nanti kita termanipulasi dengan hal tersebut gitu kan kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Altin. Terima kasih tadi sudah diingatkan gitu ya supaya kita pandai-pandai untuk merasa malu juga gitu ya dengan kondisi yang ada di sekitar kita, sehingga kita mau berbenah gitu ya, kita mau belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin agar tidak terulang gitu ya dalam konteks kebangsaan kita. Terima kasih, demikian apabila Pak Altin ada acara lain kami persilahkan untuk melanjutkan acaranya. Ya. Terima kasih, saya izin pamit. Pak Albert, thank you banget. Mbak Dewi, Pak Arianto, saya izin pamit. Thank you. Teman-teman semua, silakan lanjutkan. Ya. Terima kasih, Pak. Sukses ya teman-teman panitia. Amin. Baik, yang kedua, kita akan segera ketemu dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah sudah tampak dalam Zoom? Sudah, Mas, sudah masuk suara saya ya? Oh ya, ya sudah, suaranya terdengar merdu, Mbak. Baik, Mbak Dewi Prasida, tadi sudah sampaikan di awal Mbak Dewi siapa gitu ya. Ya, kita melihat lagi wajah Mbak Dewi yang seperti di dalam foto bersama Paus tentunya gitu ya. Apakah Mbak Dewi akan menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, Mbak Dewi? Tidak, Mas. Oh, berarti saya modelnya itu ya, bertanya dan menjawab gitu Iya, modelnya. siap. Ya.